pemirsa di rumah, selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Pada hari yang indah ini, hari Minggu ini, kami dari pelayan-pelayan GPSD Immanuel Blok Situ akan memimpin ibadah bagi saudara-saudara jemaat sekalian di rumah. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah usaha kita, apapun yang kita kerjakan semua boleh berhasil. Siapa yang boleh berharap dengan Tuhan akan diberkati. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti ibadah kali ini. Kita akan beribadah dari awal kita hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu Banyak Perkara. Haleluya. Haleluya Yesus.
di bulan Mei 2020 Tuhan, kami boleh berkesempatan memuji dan menyembah nama Engkau Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang indah hari ini Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Setiap kami mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, boleh Kau berkati Tuhan. Jemaat maupun tugas yang ada di sini Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami tahu Tuhan, setiap kami mendekatkan diri kepada-Mu Tuhan, ada satu oknum yang tidak suka Tuhan, yang tidak senang kami beribadah kepada-Mu Tuhan, yaitu si iblis jahat Tuhan. Kami berdoa bersatu hati semua dalam nama Tuhan Yesus, kami tekin dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Pergilah kau iblis dari hati kami Tuhan. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, supaya kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu saja Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Terima kasih. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan memuji Tuhan. Kita akan memberikan satu gerakan, yaitu gerakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita akan menari seperti Daud. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Glory Glory Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita puji Dia.
yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Reni Somba Ponda. Kita akan persiapkan hati kita akan menyerahkan segala yang ada untuk menerima berkat firman dari Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus. Untuk firman Tuhan kita akan jadikan lagu Tuhan aku rindu. Haleluya Yesus. Dan Tuhan terima segala berkat kepada Tuhan Yesus. Tuhan aku rindu.
Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami terlalu yakin di atas puji-pujian Engkau hadir. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman-Mu. Karena firman-Mu berkuasa dalam hidup kami. Firman-Mu datang memperbaiki kehidupan kami. Supaya kami benar di hadapan Tuhan. Terima kasih. Ada satu oknum yang tidak senang untuk kami mendengarkan firman Tuhan, yaitu si kuasa kegelapan. Tapi kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami katakan kami hancurkan dengan kuasa darah. Siaplah kami mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan, Kau rapi, pimpin hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya benar-benar perkataan kami benar-benar diurapi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom, saudara, saudari yang berada di rumah. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi lewat ibadah online. Pada hari Kamis kemarin, semua umat Kristiani memperingati atau merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih 2000 tahun yang lalu. Dan puji nama Tuhan bahwa negara kita Indonesia sedang menghadapi situasi yang sangat mengejutkan dan sangat menakutkan. Tetapi bagi saya dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak pernah putus semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang ada di rumah, kami yang berada di gereja, pelayan-pelayan, tetap kami berjuang beribadah menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan. Topik firman Tuhan pada siang hari ini adalah rumah Bapa. Ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jikalau tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat yang keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Topik renungan pada siang hari ini di minggu yang keempat, tanggal 24 bulan 5 tahun 2020, Kerajaan Sorga milik orang yang taat dan setia melakukan firman Tuhan. Kita sudah membacakan bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saudara, firman Allah katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa
Allah dan Yesus adalah satu. Kita percaya kepada Yesus, tentunya kita percaya juga kepada Bapa di sorga. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jikalau tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara terlahir di bumi ini, tetapi bumi ini hanya sementara. Di dalam ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara, Yesus katakan, aku pergi untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Ada awal dan ada akhir. Saya dan saudara dilahirkan di bumi Indonesia. Dan saudara, Yesus datang di dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara, dia bukan sampai saja dibangkit, tetapi dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi saya dan saudara. Dunia ini bukan milik saya dan saudara. Dunia ini hanya sifat sementara. Tetapi saya dan saudara, yang menentukan saya memiliki kerajaan surga selama saya berada di bumi. Karena begitu saya saudara dipanggil oleh Tuhan, begitu saudara dipanggil oleh Tuhan, perbuatan kita mengikuti saya dan saudara. Jadi menentukan saya dan saudara ada tiket untuk masuk dalam kerajaan surga, yaitu selama saya masih berada di bumi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masuk kerajaan surga tidak dibayar dengan dolar, tidak dibayar dengan rupiah, tetapi memiliki tiket untuk masuk dalam kerajaan surga, setia dan taat kepada Tuhan. Seperti saya dan saudara pada siang hari ini, dengan berbagai kesibukan, ada ketakutan untuk datang di gereja. Karena apa? Ada peraturan dari pemerintah, ada PSBB. Tetapi luar biasa kalau saya dan saudara boleh melangkah. Saudara, firman Allah katakan, tanpa kekudusan tidak mungkin berjumpa dengan Tuhan. Semasih saya berada di bumi ini, berusaha mencari kekudusan supaya kita berjumpa dengan Tuhan, supaya kita memiliki tempat yang Tuhan sudah siapkan. Dia naik ke surga. Kapan kita akan memiliki itu? Itu adalah urusan Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga, saudara, dia katakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi firman Allah katakan, sebelum Yesus meninggal ada janji dalam firman Allah, dia akan naik ke surga, tetapi dia akan datang kembali. Untuk apa? Untuk datang menjemput saya dan saudara. Layakkah saya dan saudara berjumpa dengan dia? Kita berusaha supaya saya dan saudara layak saat dia datang kali yang kedua, bahwa saya mempunyai kekudusan daripada Tuhan. Dan Yesus berjanji akan datang kembali untuk menjemput saya dan saudara. Yesus naik ke surga bukan hanya duduk-duduk saja. Alkitab katakan Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia bukan santai saja, saudara. Kita akan baca di dalam Injil Yohanes 17. Saya akan baca Injil Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-9 dan 20. Saya baca. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia, bagian saja. Di dalam ayat yang ke-20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Dan Yesus berdoa sampai detik ini, mendoakan keluarga Bastian, mendoakan gembala sidang, yaitu Reni Ponda. Kalau Yesus berdoa, dia menyebut nama yang diberikan oleh orang tua kepada kita semua.
Bapak Indro Bastian, Tuhan melihat sedang apa. Ibu Reni Ponda, Tuhan melihat sedang apa. Di saat menyimpang dia berdoa, Tuhan, aku sudah berjuang, darahku sudah tercurah di atas kayu salib. Tuhan, selamatkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Lukas 22 ayatnya yang 32, Lukas pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Yesus berdoa untuk saya dan saudara, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Luar biasa saudara. Dia berdoa sampai saat ini supaya iman kita jangan gugur. Tentunya dia yang maha tahu. Kalau iman kita gugur, pasti neko-neko di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Di dalam ayat yang keempat, Injil Yohanes tadi, ayat yang keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara, kita sudah mengenal firman Tuhan, apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Kalau berjalan ke depan, tetap jalan ke depan. Ayatnya yang kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Dari mulai anak-anak sekolah minggu sudah diajarkan kepada saya dan saudara bagaimana keadaan Thomas ini. Thomas ini sangat mudah ragu. Karena saudara, perkataan Thomas ini, sebelum aku lihat, aku tidak percaya. Biasa kepada orang-orang pembisnis, kalau ada transaksi, maunya bukti dulu. Transaksi sudah ada, tetapi sekarang sudah sangat canggih bahwa kalau orang pembisnis, misalnya sudah jadi transaksi, saudara, sekarang sudah canggih, HP yang membuktikan pakai MBG. Saudara, lihat bukti, oh sudah transfer, oke, sudah jadi, salaman. Tetapi bagi Bapak Thomas ini, dia ragu. Marilah kepada kita semua, jangan punya iman yang ragu-ragu. Pasti apabila saya setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, melakukan firman Allah, saya mendapatkan tempat yang Tuhan sudah siapkan buat saya dan saudara. Di dalam ayat yang ke-6 katakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui Aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Allah sangat dahsyat dalam hidup saya dan saudara. Tidak salah kita sudah mengambil bahwa Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus itu sebagai kepala di dalam rumah tangga saya. Tuhan Yesus itu menjadi jurumu di dalam hidup saya. Dia katakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan Tuhan tidak ada yang palsu. Jalan Tuhan pasti. Siang hari ini saya dan saudara ada di tempat ini, pasti ada jawaban Tuhan. Pasti ditolong oleh Tuhan, pasti diselamatkan oleh Tuhan, dan pasti memiliki tempat yang Tuhan sudah siapkan bagi saya dan saudara. Marilah kita berdoa buat saudara-saudara kita yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan, keluarga Anda yang tolong saya dan saudara. Kita doakan supaya mereka mengambil Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengambil Tuhan Yesus sebagai kepala di dalam rumah tangga mereka. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati firman Allah pada siang hari ini. Dan saya rindu nyanyikan lagu yang berkata,
ajarku Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Tuhan tahu hati dan kerinduan kita kepada yang sangka. Tuhan berikan kerinduan kami masing-masing. Tuhan, kami mau berdoa. Engkau yang sudah naik ke surga menyiapkan tempat bagi kami. Dan Engkau memesan supaya iman kami jangan gugur. Kami berdoa menghadapi situasi yang ada sekarang, supaya iman kami jangan goyah. Teguhkan dan kuatkan kami. Tuhan, terima kasih. Bangsa dan negara kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Mulai dari Presiden sampai kepada RT RW, berikan hikmat dan akal budi untuk orang pelayan. Dan kami mau berdoa Tuhan, dengan wabah corona ini sudah sekian banyak yang korban. Para medis Tuhan, kami berdoa, turunkan ketabahan kemampuan bagi mereka, hikmat akal budi daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekian banyak yang berada di rumah sakit, Tuhan, kami sebagai orang percaya, kami
berlari kepada siapa. Kami hanya datang minta pertolongan kepada Tuhan. Selama wabah berjalan ini, teguhkan, kuatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau yang sudah bertugas WL Singers. Tuhan, pemusik Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Allah Tuhan bertambah-tambahkan kepada mereka dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Biarlah mereka pergunakan semuanya itu. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat Blok Singgung ini, RT dan RW, tokoh-tokoh masyarakat, seluruh masyarakat diberkati oleh Tuhan. Jauhkan semua wabah-wabah yang sedang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan tutup ibadah kami. Tibalah saatnya kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu dan studimu. Diberkatilah engkau siang dan malam. Biarlah persekutuan Roh Kudus selalu mengalir dan memenuhi kita, mulai pada saat siang hari ini sampai hari Maranatha. Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kami orang-orang kudus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan akhiri dan tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Bapak, terima kasih. Puji nama Tuhan, ibadah kita pada siang hari ini sudah selesai. Shalom.